Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan Ibu Risma Ningsih. Kita bertemu di Keputrian 21 SMP Bina Insan Mandiri. Mari kita sama-sama membuka forum ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertahmid kepada Allah ya nak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini tema kita dalam keputrian adalah Al-Quran dan ilmu pengetahuan bagian Ibu bagi ya menjadi beberapa bagian. Apa yang akan kita bahas kali ini? Betapa ilmu pengetahuan itu memang ada kaitannya ya dengan apa? Dengan Al-Quran. Apakah benar? Coba kita kaji ya. Contohnya ilmu kimia. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun? Dan apakah orang-orang kafir tak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Coba kalau kita renungi ya dalam kehidupan sehari-hari itu, bahwa kita lihat saja pagi ini, mungkin kita setelah bangun mengambil air untuk diminum, benar nggak? Biasanya kita kalau bangun tidur ada rasa haus ya, haus segera pengen ngambil ini. Atau sebelum berangkat kerja, biasanya ayah kita juga membutuhkan secangkir kopi. Dengan apa? Dengan air ya. Tubuh kita sendiri sangat membutuhkan air untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian air juga digunakan untuk apa? Kegiatan lainnya seperti mandi, membersihkan diri, dan juga bercocok tanam. Banyak sekali ya yang kita bisa manfaatkan dari air. Air mengalami penguapan ke udara melalui atmosfer, tapi kecil kemungkinannya untuk bisa menuju ke luar atmosfer. Hal ini dikarenakan suhu di ketinggian atmosfer tertentu sangatlah dingin, yang menyebabkan uap air berubah menjadi kristal. Karena adanya gaya gravitasi, kemudian kristal tersebut turun lagi kembali ke bumi. Nah, air yang turun ke bumi dalam bentuk hujan ini akan terserap kembali ke dalam bumi yang kemudian disimpan oleh bumi kembali. Jadi makanya air di muka bumi ini tidak pernah surut ya, tidak pernah hilang. Walaupun kadang suka terjadi kekeringan, tapi pada dasarnya kita hidup di bawah kita pun ada sumber air. Ya. Kata Allah segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Benar nggak? Proses penciptaan manusia coba kita lihat dalam surat Al-Mursalat, Allah menyatakan, bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh atau rahim sampai waktu yang ditentukan. Air pada proses penciptaan manusia keluar dari urin ya, berasal dari bukan dari urin, tetapi tempat yang berada dekat dengan keluarnya urin. Ya. Dia sejajar dengan ada di tempat daerah-daerah ini ya nak ya. Nah, dianggapnya ini suatu hal yang hina ya, karena kotoran yang keluar dari manusia. Oleh karena itu, kita tahu proses penjadiannya bisa Allah jadikan makhluk bernama manusia. Maka kita tidak layak menjauhkan diri, karena kita ini adalah ciptaan siapa? Ciptaan yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus tunduk dengan perintahnya Allah, berusaha menjauhi segala larangannya Allah, karena memang Allah lah sang pemilik kita. Jadi ternyata tidak ada pertentangan ya antara surat Al-Anbiya dengan surat Al-Mursalat, bahwa manusia diciptakan dari air yang hina, dan bahwa dalam kehidupan ini kita semua berasal dari air dan sangat membutuhkan air ya. Oke, ini pertama, yaitu Al-Quran dan sains tentang ilmu kimia. Lalu dengan ilmu falak, nah kita bertemu dengan ilmu falaknya ini.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alan nahar. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alan lail. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha mulia, maha pengampun. Sebagaimana kita tahu ya, benda langit dan yang terbesar adalah matahari. Disebutkan bahwa matahari memiliki diameter lebih dari 1,3 juta kilometer, atau sekira 109 kali lipat diameter planet bumi. Alam semesta diterangi oleh matahari, termasuk cahayanya yang sampai ke bumi. Perputaran bumi atau rotasi menyebabkan ada bagian yang terkena sinar matahari dan ada yang tidak tercipta, siang dan malam. Sedangkan bergeraknya bumi mengelilingi matahari menyebabkan terjadinya pergantian musim. Jadi, alam semesta ini diterangi oleh apa? Oleh sumber matahari, termasuk cahayanya sampai ke bumi. Perputaran bumi atau rotasi menyebabkan ada bagian yang terkena sinar matahari dan ada yang tidak, terciptalah siang dan malam. Sedangkan bergeraknya bumi mengelilingi matahari menyebabkan terjadinya pergantian musim. Nah, jadi rotasi bumi yang menyebabkan adanya siang dan malam. Sedangkan bergeraknya bumi mengelilingi matahari menyebabkan terjadinya apa? Pergantian musim. Ini ya. Jadi ini tentang ilmu falak. Ada musim, berbagai musim ini berubah dari apa? Bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Dan rotasi ini yang menyebabkan kita, bagian negara kita sekarang siang dan nanti bagian kita malam, ya, bergantian dengan negara lain. Dua hal ini cukup menunjukkan kepada kita ternyata tidak ada pertentangan dengan alam ini. Alam ini berjalan memang sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa yang sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran tentang ilmu falak ini tidak ada pertentangannya, sangat sesuai. Ternyata berarti Al-Quran sudah membicarakannya ya, dari sebelum kita mempelajari tentang keadaan di muka bumi ini. Ternyata Allah sendiri sudah menuliskan, hanya saja manusia perlu perhatian yang khusus, perlu menyempatkan diri untuk bisa memahami ini ya, apa yang kita mencari. Manusia berusaha menelitinya dalam kehidupan alam semesta, lalu membuat sinkronnya juga di Al-Quran. Benarkah? Ternyata benar sekali ya pernyataan yang Allah tentukan. Oke, Soleha, ini ya tentang ilmu falak, ilmu kimia dan ilmu falak. Lalu kita ketemu lagi dengan ilmu pesawat. Ada apa dengan ilmu pesawatnya ini? Apa sih ilmu pesawat itu? Yaitu menerangkan tentang tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jin dan manusia untuk menjelajahi alam jagat rayanya dengan kekuatan. Tantangan Allah dalam surat Ar-Rahman ini, tantangan Allah kepada jin, kalau bisa menembus langit dan bumi, jagat raya ini, silakan jelajahi. Ya ma'syara jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menciptakan pesawat terbang. Ya, inspirasi yang Allah berikan dari burung, inspirasi dari capung ya, yang bisa terbang.
diberikan ilmunya, mampu korelasikan ini mesin ini dengan ini sehingga bisa terciptanya pesawat terbang. Ilmu tentang pesawat. Kemampuan ini, walaupun manusia sudah mampu membuat pesawat, tapi jangan lupa bahwa ada yang tetap mengendalikannya, itu kekuatannya dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah berkehendak untuk memerintahkan makhluknya seperti pesawat ini, benda pesawat ini ya, untuk jatuh, maka bisa jatuh dan tidak bisa dikendalikan. Jadi jangan lupa, kemampuan sehebat-hebatnya seorang manusia sudah mampu menciptakan teknologi ini, tapi jangan lupa kekuatannya pun berasal dari Allah. Maka tetap semuanya harus memberi dampak menjadi ketaatan kita kepada Allah. Oke, jadi sebenarnya kalau kita naik kendaraan ya, dengan kendaraan langit, ternyata lebih cepat dengan proses kita di langit dibandingkan dengan kendaraan kita di darat. Kalau di darat kita akan tempuh beberapa jam, tetapi ketika kita naik pesawat, kita akan menjalannya menjadi cepat. Begitu kan Allah berbicara tentang waktu. 1 hari akhirat setara dengan 1000 tahun waktu bumi. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi ini ya, Allah berbicara tentang pesawat. Ketika kita mengendarai pesawat, maka kita nyampainya lebih cepat. Makanya ketika kita sholat tahajud, kita sujudkan diri kita sedang berbicara Allah, kita sedang melangitkan diri kita, mengangkat ruh kita dengan sholat, ya, mengangkat ruh kita untuk menemui Allah melalui apa? Melalui sholatnya kita. Ikrar kita menunjukkan kelemahan diri kita kepada Allah pada saat sujud. Kita merendahkan kepala kita menuju tempat yang paling rendah, yaitu sejajar dengan kaki kita. Mengadu kepada Allah akan kelemahan kita. Iya karena abudu wa iya karena stain. Ya Allah, hanya Engkau saja yang aku sembah. Ya Allah, aku mohon pertolongan. Bahkan ada doa yang mengatakan apa? Doanya seperti apa? Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullu. Ya Rabb, jangan tinggalku walau hanya sekedip mata. Tarfata ain wa aslih li sya'ni kulluhu la ilaha illa. Dan aku mohon ya Allah pertolonganmu dalam segala keadaanku. Tidak ada Tuhan yang selain bisa disembah kecuali Allah saja. Nah, semoga dengan kita mempelajari ilmu pengetahuan dan korelasinya dengan Al-Quran ini bisa menambah kemantapan iman kita, menambah keyakinan kita kepada Allah. Semoga semakin mantap ilmu kita, semakin mantap juga keimanan kita kepada Allah, sehingga kita semakin semangat dalam beribadah, semakin semangat untuk tetap berbuat baik. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin ya. Mari sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, kita berdoa, doa agar senantiasa selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dari riwayat Muslim, ya Allah, perbaikilah bagianku agamaku, karena ia adalah pegangan urusanku, dan baikkanlah duniaku ya Allah, karena aku hidup di dalamnya, dan perbaikanlah akhiratku ya Allah, yang mana di sanalah tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan segala kebaikan, dan jadikanlah mati itu sebagai kerehatan bagiku daripada segala keburukan. Oke, demikian, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.